Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allaman naf'an bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tak perkorowan sempurna itu sing koyo apa? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan di rosah kita, ngaji kita, ngaos kita bersama-sama, yaitu kitab Al-Faraid Al-Bahiyah sosok wanita ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa alihi ajma'in wa ila musannif hadzal kitab syaikhul lana wa al-fatihah. A'udzu billahi Mbak. Ya, wal qawlu fil qaddi al-masyaqqi mukhtalif bihasabil ahwali fi ma qad wal qawlu fi dhabti, dan perkataan ing dalem dhabit al masyaqqu mukhtalif bihasabil ahwali fi masih bahwa di mata keindahan ini melanjutkan ngaji kita yang kemarin bahwa al masyaqqu mukhtalif, jadi bahwa masyaqqat atau kesulitan itu mukhtalif, jadi masih diperdebatkan. Kayaknya kalau sudah keluarga jadi jelas bentuk masyaqqat yang bisa menghasilkan sebuah taisir atau kelonggaran itu di sisi para ulama masih diperdebatkan. Jadi dengan melihat situasi dan kondisi hukum yang akan dimilikinya, seperti dalam masalah yang sudah di mafhum kejelasan hukumnya. Jadi kembalian aja Mas. Al-masyaqqatu tajlid taisir. Nah, ini masyaqqat ini masih diperdebatkan bagaimana jenis masyaqqat yang bisa menghasilkan sebuah at-taisiru. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, untuk meringkas, artinya mereview yang kemarin, nah, masyaqqat itu terbagi menjadi dua. Ada masyaqqat yang yang secara umum. Jadi ini masyaqqat yang secara umum ini ya masyaqqat yang tidak menghasilkan sebuah at-taisir. Ya. Yang kedua itu adalah masyaqqat yang bisa menggugurkan kewajiban. Jadi saya ulang, yang pertama masyaqqat itu adalah masyaqqat yang tidak dapat menggugurkan suatu kewajiban ibadah. Yang kedua masyaqqat yang dapat menggugurkan sebuah kewajiban ibadah. Apa masyaqqat yang dapat menggugurkan kewajiban ibadah itu? Ya, itu ada 3 klasifikasi. Nah, kalau masyaqqat yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah itu seperti misalkan capek sedikit, lelah gitu ya. Mungkin karena jalan habis dari mana karena lelah. Nah, karena lelah itu kemudian tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat. Ini namanya masyaqqat yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah. Nah, yang dimaksudkan oleh Yai Musannif di sini itu adalah masyaqqat yang dapat menggugurkan kewajiban ibadah. Imma nanti dia masuk ke masyaqqatul a'la, masyaqqatul adna, au masyaqqatul mutawassithah yang sudah kita bahas pada minggu yang kemarin. Wasyar'u takhfifatuhu tanqasim. Nah, ya. Wasyar'u, dan di dalam hukum syara itu ya, takhfifatuhu tanqasim. Jadi keringanannya atau takhfif taisir atau kelonggaran itu tanqasimu. Artinya terbagi
sittata anwa'in apa itu ya? dalam enam macam. Yang paham kedokteran nggak? Kama qadrosamu. Nah, sebagai mana qadrosamu sungguh telah diuraikan atau dijelaskan oleh Dokter yang para ahli dalam ulama. meniadakan perasaan, pengamatan, Ini kan. tanggapan, Jadi dan indah dan persepsi. wasyar'u takhfifatuhu tangqasim ila akhir ay tangqasimu takhfifati syar'i ila sittati aqsamin kama qadrasamahu ulama. Jadi bentuk takhfifat keringanan ya, Datang dari itu oleh para ulama dibagi menjadi 6 naum atau 6 anwa, 6 macam. Yang pertama takhfifu isqatin. Yang pertama keringanan dalam bentuk pengguguran. Kemudian yang kedua watangkisin yali. Takhfifu tangkisin keringanan dalam bentuk pengurangan. Takhfifu ibdalin keringanan dalam bentuk penggantian. Watakdimin dan takhfif dalam bentuk mendahulukan atau takdim. Jadi takhfifu takhirin ini takhfifu takhir keringanan dalam bentuk mengakhirkan. Watarkhisin dan takhfif dalam bentuk tarkhis. Ya, dalam bentuk tarkhisin dalam bentuk keringanan dalam bentuk kemurahan. Ya, takhfifu taghyir ya yuzadu fatfat. Takhfif yang berubah yuzadu fatfat. Nah, kita mulai yang pertama mulai dari takhfiful isqat. Jadi ada keringanan itu ya. Itu bentuknya artinya bentuknya pengguguran kewajiban. Jadi takhfifur rukhsah, takhfiful isqat, keringanan dalam bentuk pengguguran kewajiban. Nah, ini misal contohnya sholat Jumat, haji, umroh, dan puasa. Karena ada halangan uzur, halangan yang bisa diterima oleh syara. Nah, jika semua tidak dapat melaksanakan dengan baik karena uzur tersebut, maka syariah memberikan toleransi dengan cara menghapus kewajiban-kewajiban tersebut. Untuk sholat Jumat diganti dengan sholat duhur sebagaimana pada hari biasanya. Atau juga misalkan puasa gitu. Nah, karena alasan syar'i nanti kewajiban puasa itu pada diri seorang gugur, tetapi nanti kita lihat keadaannya dia wajib mengqada atau tidak. Nah, biasanya kan kalau misalkan ada orang yang pada dasarnya semua orang wajib melaksanakan puasa Ramadan, tetapi karena sesuatu alasan syar'i yang tertentu, maka dia boleh iftar atau membatalkan puasanya dan wajib mengqadanya. Contoh seorang laki-laki yang musafir mau naik pesawat, karena dia khawatir nanti di pesawat itu dia pusing kalau dia tidak sarapan dan makan, misal perjalanan penerbangannya akan jauh, nah maka dia di sana boleh iftar, boleh tidak berpuasa karena ada masyaqqat, kemudian dia boleh mengambil takhfiful isqat, gugurnya kewajiban berpuasa ya karena sebab masyaqqat itu tadi. Nah, itu namanya adalah keindahan artifisial. Yang kedua, takhfifu tangkis. Jenis yang kedua ini adalah keringanan ya. Jadi dengan tipe atau bentuknya itu adalah pengurangan beban kewajiban, pengurangan beban. Artinya tidak menggugurkan. Kalau tadi itu menggugurkan kewajiban puasa, kalau ini mengurangi kewajiban. Dan juga keindahan dalam contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini adalah seperti orang yang musafir yang mengqashar sholatnya. Jadi orang yang musafir misalkan karena dia musafir lil nusuk ya, musafir yang bagus, nah dia boleh mengqashar sholatnya karena musafir lil nusuk tadi itu dengan dikuranginya jumlah beban sholat yang
4 rakaat menjadi 2 rakaat itu namanya takhfifan isim. Jadi pengurangan beban. Artinya takhfif dengan bentuk pengurangan beban, sebuah kewajiban ibadah. Dari sisi konsep agama. Yang ketiga adalah takhfiful ibdal, ya. Yang ketiga adalah takhfiful ibdal. Nah, takhfiful ibdal ini itu keringanan dengan bentuk penggantian atau perubahan. Takhfiful ibdal, keringanan dengan bentuk penggantian atau perubahan. Bagaimana contohnya? Misal wudu itu wajib bagi orang yang mau sholat. Tetapi karena beberapa alasan yang bisa diterima oleh syarak, maka wudu itu bisa diganti dengan tayamum. Contoh yang lain, sholat wajib berdiri bagi orang yang sehat, mampu dan tetapi karena ada alasan uzur syar'i yang bisa diterima dalam hukum syarak, maka sholat wajib itu bisa diganti dengan sholat qa'iman, fa'ilam tastati, bisa diindrani, sampai selanjutnya bisa dirasa, ya. Itu namanya bentuk penggantian. Kemudian yang selanjutnya adalah takhfifu takdimin jali. Jadi keringanan dalam bentuk pendahuluan. Nah, ini contohnya jamak takdim gitu kan. Jamak takdim. Coba ngomong koncoku ya. Indah koncoku Pak. Takjilu zakat. Jadi mengeluarkan harta zakat sebelum tiba waktunya. Takhfif takhir ya, contohnya jamak indra mata. Kemudian yang keenam ya, itu namanya takhfif tarkhis. Jadi keringanan dengan bentuk kemurahan. Nah, jadi ini adalah 6 macam rukhsah. Jadi ada rukhsah namanya rukhsatul isqat kalau kita bisa bahasa lain. Ada rukhsatul tangkis, ada rukhsatul ibdal, ada rukhsatul takdim, ada rukhsatul takhir dan rukhsatul tarkhis. Jadi keringanan itu ada 6 macam keringanan. Terus kalau ada istilah gini Mbak, dalam masyarakat gitu. Jadi keringanan. Nah, jadi ada 6. Ya, bahkan di sini ada juga yang mengatakan 7 nih tambahannya 1. Nah, kalau rukhsatut tarkhis atau takhfifut tarkhis itu bentuknya gimana? Keringanan dalam bentuk kemurahan itu. Nah, misalkan katakan gunung atau apa, berobat dengan barang yang najis, kan? Minum-minuman keras atau makan najis karena pengobatan. Nah, ini kalau misalkan dalam keadaan seperti ini karena tidak ada obat yang lain segala macam, nah itu diperbolehkan. Itu rukhsatut tarkhis bagi orang yang mengalami kondisi seperti itu. Objek dari sebuah alam itu. Nah, yang ketujuh ini ya, yang ketujuh itu kan, itu ada rukhsatut taghyir atau takhfifut taghyir. Ini keringanan dengan bentuk perubahan, sebagaimana ini contohnya Syekh Al-Alai mengatakan ya, contohnya ini menjelaskan bahwa misalkan makanya pengalaman sholat itu ya bagi orang ya, misalkan sholat itu ya dalam keadaan normal ya harus dilakukan dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan bagaimana Rasulullah ajarkan, karena sallu kama ra'aitumuni usolli, dalamnya kan Nabi kan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kalau dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan syiddatul khauf dan maksudnya. Tetapi dalam kondisi syiddatul khauf ya, kondisi yang genting dalam macam itu, nah maka sholat itu boleh dilakukan dengan keadaan seperti ya, seperti sholat khauf yang kita tahu. Nah, ini bentuk-bentuk rukhsah yang bisa kita dapatkan ya ketika kita mengalami sebuah masyaqqat itu tadi. Nah, karena kenapa? Nah, karena ini nanti ada takhtim daripada kaidah ini, idza dhaqa ittasa'a, idza ittasa'a dhaqa. Jadi kalau keadaan hukum itu kalau dia sempit, nah maka akan longgar. Kalau longgar maka akan dipersempit. Jadi itu ya,
Jadi kalau misal kondisi kita itu susah, ya maka akan diperlonggar. Kalau misalkan longgar, maka akan diperlonggar. Nah itu nanti tahtim daripada apa namanya, daripada kaidah yang kita pelajari ini. Nah, kemudian warukhsasus syar'i ala aqsam. Kemudahan atau rukhsah dalam pandangan syara itu dapat ini ala aqsam ya, atas beberapa bagian. Warukhsasus syar'i ala aqsam, dan rukhsah yang dalam syara itu ala aqsam mengatasi beberapa aqsam. Nah, qad waradat bihasabil ahkam. Menjadi berapa bagian ya? Qad waradat bihasabil ahkam, sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Nah, yang pertama adalah wajibatun kal akli bil muttaror. Ini kan yang pertama itu misalkan rukhsah wajib, ya. Artinya kemudahan yang wajib. Kal akli lil muttaror, ya, seperti memakan bangkai bagi orang yang benar-benar membutuhkan makanan atau membutuhkan makan. Wa sunnatun kal qasri susumal fitri. Nah, yang kedua itu adalah rukhsah sunnah kal qasri. Nah, seperti mengkasar sembahyang, wal sumal fitri, kemudian berbuka bagi orang yang musafir yang sudah memenuhi artinya semua persyaratannya. Bisyarutihi ya walaihi. Nah, bisyarutihi wa ma yubahu kana bisyartihi, artinya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengkasar sembahyang dan memakan suatu makanan yang haram itu tadi bagi orang yang benar-benar membutuhkan makanan, dan apa namanya berbuka bagi orang yang musafir itu tadi. Nah, kemudian wa mayubahu kasalam. Nah, rusa-rusa yang wa mayubahuna, dan apa-apa yang mubah kasalam seperti akad salam. Kemudian wa mayakunu tarkuhu wal atam. Kal jam'u au makruhatun kal qasri bi duni thalathin min marahilin tafi. Nah, yang keempat itu adalah rukhsah khilaful aula. Jadi rukhsah khilaful aula itu artinya rukhsah atau keringanan, kemudahan khilaful aula yang menyalahi keutamaan. Ini kal jam'i seperti salat jamak. Nah, kemudian au makruhatin kal qasri fi duna thalathatin marahilin tafi. Nah, yang kelima itu adalah rukhsah makruhah, artinya kemudahan tapi makruh lah, seperti qasar sholat bagi musafir yang jarak perjalanannya kurang dari tiga marhalah. Nah, jadi dari nazam ini ya, jadi rukhsah itu ini dapat dibagi menjadi 5 macam. Ya. Yang pertama ada rukhsah wajibah, ya, kemudahan yang wajib. Nah, ini contohnya seperti memakan bangkai. Seperti tadi kan makan bangkai bagi orang-orang yang benar membutuhkan makan. Nah, jadi dimana kalau misalkan dia nggak makan bangkai yang haram itu, nanti misalkan dia akan meninggal dan segala macamnya gitu kan. Mungkin dalam kondisi dia perjalanan atau kondisi mungkin dia sakit dan segala macamnya. Jadi itu mungkin yang harus dia makan baru dia bisa untuk bertahan hidup kan gitu. Nah, ini penjelasannya gimana? Nah, asal hukumnya kan makan bangkai itu haram, ya, mengingat adanya masyaqqat. Artinya masyaqqat yang dialami oleh seseorang itu, kalau dia nggak makan bangkai itu mungkin nanti dia bisa mati. Nah, maka hukumnya itu menjadi wajib memakan bangkai itu. Nah, kemudian yang kedua, itu ada rukhsah sunnah. Nah, rukhsah sunnah ini bagaimana? Nah, rukhsah sunnah ini artinya kemudahan yang sifat sunnah ini ya, itu seperti sholat qashar dan berbuka bagi orang yang musafir yang sudah memenuhi semua persyaratannya. Nah, kalau kita lihat kan asal hukum dari qashar atau iftar bagi musafir itu kan nggak boleh.
Artinya mengingat, artinya ditemukan nggak boleh ya. Nah, karena sesuatu dan lain hal gitu kan, bagi yang kosor, bagi orang yang akan mengkosor dan berpuasa kemudian dia akan mengiftar, akan iftar itu, maka ada masyakot lah yang dia temukan. Nah, maka karena ada masyakot ini maka hukumnya menjadi sunnah. Artinya karena agama Islam itu kan ya adin yusrun kan, artinya kita dalam kondisi terjepit lah. Makanya katakan tadi itu dikatakan di sini idza dhaqal amru ittasa'a. Nah, suatu perkara itu kalau dia menemukan kesempitan maka harus diperluas. Jadi kan itu enak agama Islam itu. Jadi dalam kondisi awalnya kita puasa enak-enak saja kan. Wis puasa. Kemudian juga sholat wis enak-enak saja. Tetapi karena kondisi suatu dan lain hal, karena perjalanan, mungkin karena kita akan naik pesawat dan segala macam itu, maka kita menjadi sempit kondisinya, maka diperlonggar lah. Nah, diperlonggar itu dengan cara apa? Nah, dengan diberikan rukhsah oleh agama. Nah, jadi bagi orang yang musafir ketika dia berpuasa dan terkait dengan sholatnya, kalau kok karena dia musafir itu dia khawatir nanti kalau misalkan umpamanya nanti dia naik pesawat dia akan pusing, dia akan pingsan dan segala macam. Nah, maka kemudian buatlah kesulitan itu menjadi kelonggaran dengan mengambil rukhsah sunnah itu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah rukhsah yang sifatnya mubah. Nah, sifatnya mubah atau rukhsah mubah. Nah, ini seperti akad salam dan akad ijarah. Nah, akad salam dan akad ijarah kan. Nah, asalnya akad salam itu kan tidak boleh. Artinya akad salam itu awalnya artinya transaksi pemesanan lah kan. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan akad salam itu ibaratnya kan kita membeli barang yang tidak ada wujudnya. Nah, tetapi begitu, nah sama juga dengan akad ijarah itu saya menyewa ini. Makdum kan tidak ada wujudnya ya. Nah, mengingat keduanya sangat dibutuhkan, nah maka hukumnya menjadi sesuatu hal yang mubah. Coba kita lihat kan, pesan sesuatu tapi kita nggak tahu bentuknya segala macam, hanya lihat gambar dan segala sebagainya. Nah, tapi karena melihat kebutuhan katanya ulama di sini maka dibolehkan akad salam dan akad ijarah tadi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah rukhsah yang sifatnya khilaful aula. Jadi kemudahan yang menyalahi keutamaan. Seperti sholat jamak bagi orang yang sakit dan musafir. Artinya asalnya jamak sholat itu tidak boleh, atau nggak boleh kalau nggak ada alasan tertentu kita menjamak sholat dan mengkasar sholat itu ya suatu hal yang haram. Nah, karena ada masyakot tadi maka hukumnya menjadi boleh, tetapi khilaful aula. Jadi khilaful aula itu artinya menyalahi keutamaan. Ya tetap yang utama itu sholat normal. Nah, tetapi karena tadi ada masyakot tadi, nah maka ketika kita ambil ya khilaful aula yang rukhsah yang menyalahi berlawanan dengan hal yang lebih utama lah untuk sholat yang normal. Nah, yang kelima ini kan ada rukhsah yang makruhah. Jadi rukhsah yang makruhah. Nah, rukhsah yang makruhah ini adalah kemudahan yang makruh. Jadi rukhsah yang sifatnya makruh mengkasar sholat bagi orang yang musafirnya belum mencukupi 3 marhalah 16 fasah atau mungkin sekitar 85 kilo ya, 85 kilo lah. Nah, atau dia sengaja berbuka puasa ya, walaupun dia tidak merasa oh ini kalau saya sih walaupun misalkan nanti perjalanan dari Surabaya ke Kalimantan, Surabaya ke mana lah gitu kan, terbang 1 jam, kalau melihat kondisinya oh saya kayaknya masih kuat, nggak akan karat, nggak akan sakit, nggak akan khawatir pingsan walaupun saya siang, saya tetap naik pesawat. Nah, karena misalkan itu kalau dia yakin dia kuat seperti itu, nah kalau menurut ini, nah ini rukhsah yang makruh gitu kan. Kalau merasa kuat ya dilanjutkan sih enggak masalah.
Tetapi kalau misalkan apa namanya dia ambil juga ya ini namanya rukhsah yang makruh. Nah itu kan. Nah inilah macam-macam rukhsah. Nah kalau tadi itu adalah jenis-jenis rukhsah, jenis-jenis keringanan. Jadi jenis keringanan bagaimana model keringanan bagaimana model keringanan itu diolah ya, di dalam kajian hukum Islam. Artinya bagaimana ada takhfiful isqat ya. Jadi ada keringanan tetapi bentuknya pengguguran. Ada keringanan bentuknya pengurangan. Artinya pengguguran kewajiban, pengurangan kewajiban, penggantian ya, sampai pada mendahulukan takhfif bentuknya mendahulukan, mengakhirkan dan berubah. Nah, itu kemudian yang kelima selanjutnya adalah bentuk-bentuknya. Nah, jadi ada yang rukhsah wajibah yang sifatnya wajib, sunnah, mubah, kemudian khilaful aula, dan yang terakhir adalah rukhsah yang sifatnya makruh. Takhtimul amru idza dhaqat tas'a kama yaqulu Syafi'i al-muttafaq. Ini takhtimul amr ya. Jadi idza dhaqat tas'a kama yaqulu Syafi'i al-muttafaq. Nah, ini ai takhtimu li hadhihi al-qa'idah ya. Wa qaluhu al-amru idza dhaqat tas'a. Qala Asy'ari wa hadha bi ma'na al-qa'idatul ula wa dzalika mithlu ma yahmul azbab nani. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, itu seperti tadi. Nah, jadi pengertian akhir dari masalah yang masuk ke dalam teori ini kan pada dasarnya idza dhaqa ittasa'a kama yaqulu Syafi'i al-muttafaq. Jadi kalau ada sesuatu yang istilahnya sempit lah, ittasa'a gitu, maka diperluas, diperlonggar. Nah, kama yaqul Asy-Syafi'i al-muttaba, sebagaimana dikata menjelaskan soal yang Syafi'i al-muttaba yang harus kita ikuti, yang bisa diikuti. Nah, jadi seperti tadi kan. Jadi Islam itu enak ketika ada kesempitan maka diperlonggar. Ketika longgar maka dipersempit, kan begitu loh. Nah, ibaratnya seperti seperti tadi. Jadi ketika sempit diperlonggar, ketika longgar dipersempit. Itu kan. Nah, ini misalkan contoh lah. Ya, kalau yang idza dzaqal amru ittasa kan sudah. Nah, kemudian warubbama tu kasuhadhil qaidah ladaihum fahiya aidan mau'idah. Warubbama, dan terkadang ya. Artinya teori yang idza dzaqa ittasa itu tu kasu hadhil qaidah. Artinya teori ini bisa dibalik juga. Tu kasu dibalik hadhil qaidah apa? Iki qaidah. Ladaihim fahiya aidan waridah. Segala sesuatu jika luas ya, maka perkara tersebut menjadi sempit. Jadi sebaliknya idza tasa'a al-amru dhaqa. Suatu perkara apabila luas maka dipersempit. Kalau tadi idza dhaqal amru ittasa'a. Nah, suatu perkara apabila sempit maka diperluas. Gitu kan. Perkara kok sempit susah ya diperluas. Misal contohnya nih kan. Kalau idza dzaqal amru ittasa'a, satu perkara bila sempit maka diperluas, tadi sudah contohnya. Nah, itu contoh yang lain. Ini ada seorang wanita misalnya. Dia dengan seorang wanita ini mau nikah. Nah, tapi walinya itu berada di tempat yang jauh. Nah, sedang seorang wanita ini dengan calon suaminya ingin menikah. Nah, makanya karena tadi kok ada kesulitan seperti itu ya, maka ittasa'a, maka dipermudah. Nah, dipermudahnya di mana? Nah, maka wanita ini menyerahkan perwaliannya kepada laki-laki yang ia percaya sebagai walinya. Itu kan bisa. Nah, misal sholat dalam keadaan longgar, nah pelaksanaan harusnya dengan syarat dan rukunnya. Nah, tetapi kalau misalkan sempit, artinya karena sesuatu alasan, ya maka boleh dia mengambil rukhsah untuk melaksanakan sholat dengan jama' atau qashar untuk melonggarkan kesempitan yang dialami. Nah, kalau sebaliknya, idza tasa'a al-amru dhaqa, suatu perkara apabila luas maka dipersempit, itu contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan dalam sholat khauf lah. Nah,
dalam kondisi berperang, ya, itu dianggap sebagai kondisi yang misalkan sempit lah. Dia boleh melakukan sholat dengan cara apapun, sekalipun dengan cara berlari, main pedang di atas kendaraan dan macam-macam. Nah, tetapi begitu perang selesai, maka kelonggaran untuk melaksanakan sholat dengan cara yang berlari dan segala macam itu tidak boleh dilakukan lagi. Nah, maka harus kembali ya sholat sebagaimana rukun dan syaratnya itu. Itu maksudnya idza tas'a al-amru dhaqa. Nah, kalau misalkan ittasa al-amru maka di doko ya, dipersempit lah. Jadi idza dhaqa ittasa'at wa idza ittasa'at. Itu kebalikannya. Idza dhaqa ittasa'at wa idza ittasa'at dhaqa. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Kesimpulan lah daripada kaidah yang keempat ini. Gitu ya. Jadi waqad yuqalu ma taqa an haddihi fa innahu mun'akisun bididdihi wallahu a'lamu bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.